Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masinio Kristinoeng dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dengan NIM 2003 1108011. Di video ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi budidaya tanaman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman yang diberikan oleh dosen Dr. Adelaida Lumingkewas SP MSI. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim sangat menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Apabila tanaman ditanam di luar daerah iklimnya, maka produktivitasnya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha pertanian, umumnya disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Cahaya. Faktor cahaya merupakan faktor utama sebagai energi dalam fotosintesis untuk menghasilkan energi. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Kekurangan cahaya pada saat pertumbuhan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun lemah dan daunnya berukuran lebih kecil, tipis, dan pucat. Pengaruh cahaya bukan hanya tergantung kepada fotosintesis, namun ada faktor lain yang terdapat pada cahaya, yaitu berkaitan dengan panjang gelombangnya. Suhu. Faktor suhu berpengaruh terhadap fisiologi tumbuhan, antara lain bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses pertumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan biasanya terjadi di daun, batang, atau bagian lain tanaman. Suhu optimum 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius merupakan suhu yang paling baik untuk pertumbuhan. Suhu minimum, yaitu kurang lebih dari 10 derajat Celcius, merupakan suhu terendah di mana tumbuhan masih dapat tumbuh. Suhu maksimum, yaitu 30 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius, merupakan suhu tertinggi di mana tumbuhan masih dapat tumbuh. Angin. Faktor angin merupakan unsur penting bagi tanaman karena angin dapat mengatur penguapan atau temperatur, membantu penyerbukan, lebih-lebih penyerbukan silang, membawa uap air sehingga udara panas menjadi sejuk, dan membawa gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kelembapan. Faktor kelembapan ada kaitannya dengan laju transpirasi melalui daun karena transpirasi akan terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. Bila kondisi lembab dapat dipertahankan, maka banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi ini mendukung aktivitas pemanjangan sel sehingga sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum dan tumbuh bertambah besar. Pada kondisi ini, faktor kehilangan air sangat kecil karena transpirasinya berkurang. Tanah. Terdapat 3 fungsi tanah yang primer terhadap tanaman, yaitu memberikan unsur-unsur mineral, melayaninya dengan baik sebagai medium pertukaran maupun sebagai tempat persediaan, memberikan air dan melayaninya sebagai reservoir, dan melayani tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumpu untuk tegak. Dan yang terakhir yaitu faktor air. Di dalam tanah, keberadaan air sangat diperlukan oleh tanaman yang harus tersedia untuk mencukupi kebutuhan untuk evapotranspirasi dan sebagai pelarut, bersama-sama dengan hara terlarut, membentuk larutan tanah yang akan diserap oleh akar tanaman. Dalam Bachman and Brady tahun 1982, disebutkan bahwa keberadaan air berdasarkan klasifikasi biologi air di dalam tanah ada 3 bentuk, yaitu air kelebihan, air tersedia, dan air tidak tersedia. Pada umumnya, kelebihan air yang terkait pada kapasitas lapangan tidak menguntungkan tanaman tingkat tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih.